Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christinia Chandra Cornelisa, NIM 17313131001, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah, dan kelompok KKN 72. Di sini saya akan memaparkan mengenai sejarah dari kampung saya. Berikut adalah video paparannya. Gini, jadi setahu saya dulu itu kampung makam Bergolo itu letaknya itu lokasinya di pinggiran kota Solo, kota Solo sebelah selatan. Waktu itu kota Solo belum seramai sekarang, tentunya yang di sebelah pinggiran itu lebih sepi. Dulu orang ke situ pun jarang yang berani ke situ karena memang tempatnya sepi dan rawan. Rawan sepi itu banyak mitos yang terjadi di situ, jadi banyak hal-hal mistik juga di situ ya. Hal mistik, salah satu contoh di situ dulu ada cerita bahwa di situ memang angker. Ada orang jualan yang sering diganggu oleh makhluk halus gitu. Ya maklum, karena namanya aja makam Bergolo. Ya, makam Bergolo di situ memang makam. Makam artinya ya kuburan ya. Kalau Bergolo itu besar artinya. Jadi makam yang besar, luas. Ya, memang pemakaman untuk umum. Karena letaknya juga di pinggiran kota ya itu. Makam itu biasanya di pinggiran kota gitu. Belum seramai sekarang. Kalau sekarang kan sudah kota dan makamnya sudah hilang, sudah hampir semuanya hilang. Bisa dikatakan semuanya sudah ganti dengan permukiman penduduk. Bahkan yang paling kelihatan yang di sebelah utara, yang di bertanya yang di Jalan Veteran itu sekarang sudah beralih fungsi jadi kecamatan, pengadilan agama, dan Koramil. Itu dulu makam yang luas sekali, besar banget. Nah, termasuk yang di dalam itu juga makam. Bahkan yang sebetulnya yang besar itu menurut ceritanya yang sebelah barat. Yang sebelah barat jalan itu Jamsaren. Itu yang namanya makam Bergolo ya situ. Kalau yang sebelah timur itu malah kalah besar dengan yang sebelah barat. Nah, kemudian tahun berapa ya, terus saya lupa itu diresmikan jadi perkampungan itu yang sebelah barat. Nah, yang sebelah timur itu sudah lama memang bagian besar sudah jadi sudah kelihatan makamnya dan memang sudah hilang. Itu sekilas dengan makam Bergolo yang saya tahu itu. Nanti di situ dulu yang sebelah timur itu menurut ceritanya ya, saya sendiri kurang tugasnya di situ. Itu sungai yang sekarang ada itu belum seperti sekarang. Nah, sekarang justru sungainya sudah tidak kelihatan karena banyak pemukiman tadi. Nah, banyak penduduk yang dia sayang sebetulnya yang di atas itu sudah dicor hutan itu. Sebenarnya itu untuk untuk pembuangan air supaya lancar, memang seharusnya itu difungsikan. Ya mungkin dengan pemerintahnya ini perlu diperhatikan nanti. Itu karena kalau lama-lama kalau itu tidak difungsikan secara betul nanti bisa mengakibatkan banjir juga mungkin contohnya. Jadi sebetulnya ya itu dilematis antara pertambahan penduduk dengan kesehatan lingkungan di situ. Dulu itu
orang di situ menamakan kali ya. Kali itu kali dulu. Yang namanya kali itu tidak seperti selokan, kalau selokan kecil ya. Nah, itu kali memang kali. Dulu lebar sekali. Lebar sekali. Saya masih sedikit-sedikit masih tahu kali itu memang dulu besar. Meskipun saya waktu saya tahu di situ memang ya tidak sebesar sebelumnya. Kalau sebelumnya katanya itu seperti apa ya namanya itu, kalau orang Jawa ngarani perengan dulu. Perengan itu apa? Itu pinggir kalinya itu dalam banget. Nah itu. Kalau sekarang kan sudah hilang, sudah tidak menakutkan lagi ya di situ dulu. Memang seperti itu, dari dulu itu memang itu tadi memang pinggiran dan itu kelihatan memang belum seperti kota ya, masih desa gitu, masih karena itu memang makam, kesannya masih mistis. Gitu. Jadi mungkin ini sedikit gambaran yang bisa saya ceritakan. Nanti bisa cari sumber lain ya, nanti bisa ditambahkan. Mungkin asal usulnya seperti apa dulu kok seperti itu perlu cari orang yang memang betul-betul kecilnya di situ dan tahu betul di situ. Ini mungkin sedikit gambaran ya. Saya setengah sudah modern. Sebelumnya itu mungkin yang lebih tua dari saya, mungkin kalau bisa dicari informasinya bisa. Itu saya pernah dapat cerita dari orang tua saya. Itu waktu dulu masih wingit itu memang saya katakan tadi wingit sekali di situ karena banyak makannya dan sepi, nggak ada orang. Pernah suatu ketika ada orang jualan namanya bukan wedangan seperti sekarang, dulu dipikul gitu. Itu banyak dia jualan banyak macam kue gitu ya, kue itu dipikul gitu. Nah, suatu ketika dia dipanggil sama orang itu, orang mau jajan gitu, Pak sini Pak, saya mau beli gitu, saya mau beli makanannya. Nah, dia beli makanan itu, salah satu makanan yang dia suka itu namanya wajik. Wajik itu terbuat makanan dari ketan ya, ada dulu pewarnanya itu teres ya. Bukan seperti sekarang ya. Mana dulu asli teres. Nah itu kan biasanya merah. Nah ketika dia sudah makan banyak, dia tidak membayar, langsung membayar sama penjualnya. Dia malah tanya sama penjualnya dalam bahasa Jawa gini, Pak, nabegu abang Pak? Gitu. Nah, terus penjualnya ya sudah tuh dia juga menjawab, abang, punya merah. Ya makan lagi. Terus setelah makan lagi tanya lagi, Pak, abang Pak, upgrade. Beberapa kali dia tanya, semakin lama tuh bibirnya tuh semakin, lidahnya atau bibirnya tuh semakin panjang. Penjualnya takut ditinggal kayak. Itu salah satu cerita itu. Banyak mungkin cerita-cerita lain yang nanti bisa ditanyakan sumber yang lain. Itu hanya sebagai cerita bagaimana wingitnya di situ. Dan tentunya kalau yang seperti namanya begal seperti yang sekarang terjadi ini, dulu di situ banyak sekali, terkenal sekali di situ, memang hanya seperti kampung begal. Jadi setiap orang yang lewat di situ takutlah karena kondisinya tidak aman. Dan memang kondisinya juga baru sedikit. Itu ya gambarnya. Sekian video dari KKN hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.